Waduh, Bu, kok benjolannya muncul lagi ya? Makanya tuh ayo periksa, nanti kalau bahaya gimana? Gak mau ah, takut. Aneh kamu tuh. Ih, rumah. Antar pesanan dulu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum, permisi. Ini pesanannya. Kuliah di mana, Dek? Di kedokteran, Bu. Di kedokteran? Iya. Kebetulan saya mau nanya boleh? Boleh. Jadi itu suami saya. Dia kerjanya suka ngangkat-ngangkat, biasa bantuin saya. Tapi kok tiba-tiba di paha selangkangan itu kok suka ada benjolan, kenapa ya, Dek, kira-kira? Oh, udah berapa lama itu, Bu? Kayaknya sih udah lama. Coba nanti saya tanya suami saya ya. Bapak! Ya. Sini, Pak. Itu kamu ngobrol. Ini fakultas kedokteran. Oh, kedokteran. Kamu tanya-tanya itu. Wah, keren Saya ya. kembali kerja dulu ya, Dek ya. Makasih ya, Dek ya. Dibujuk deh biar mau ke rumah sakit. Oke, Bu. Baik, Pak. Bapak beneran Pak ada benjolan Pak? Bener, Dek. Dibahas ini. Dan sudah berapa lama Pak? Sudah seminggu ini, Dek. Dulu muncul, terus hilang. Sekarang muncul, gak bisa hilang lagi. Kalau boleh tahu, sehari-hari pekerjaannya sebagai apa ya, Pak? Saya itu nguli, Dek. Pagi, siang. Nanti sorenya bantu ibu dikit-dikit lah. Oh gitu, Pak. Jadi dari keluhan Bapak itu kayaknya curiga kena hernia deh, Pak. Hernia? Apa itu, Dek? Hernia atau yang sering disebut dengan turun bro adalah suatu kondisi ketika adanya suatu organ atau jaringan yang menonjol di bagian titik ataupun jaringan yang lemah. Secara sederhana, hernia adalah ketika adanya suatu lubang yang ada di dinding perut menyebabkan organ atau jaringan yang ada di perut melewati lubang tersebut sehingga terjadi adanya tonjolan yang teraba dan juga terasa di bawah kulit. Untuk gejala hernia itu ada beberapa, jadi bisa munculnya beberapa benjolan ya, bisa munculnya di selangkangan, bisa muncul di paha, bisa muncul di perut bawah, bisa juga muncul di skrotum malah nih. Wow, terus itu bisa nyeri, bisa enggak. Biasanya kalau disertai nyeri itu bisa disertai mual, muntah juga. Sama dia itu bisa hilang, bisa timbul nih, bisa hilang, bisa timbul. Wih, keren banget yang edit. Jadi ketika kita mengejan atau batuk, mengejan itu contohnya gimana? Mengejan itu seperti ini, like that. Itu bisa membesar yang tadinya jadi kayak yang tadinya cuma kayak gini, jadi kayak gini. Makanya jangan kalau batuk, kalau mengejan itu biasanya ya dilakukan ketika ingin melihat ini hernia atau tidak, seperti itu. Wah, kira-kira gara-gara apa ya, Dek? Jadi hernia dapat disebabkan karena yang pertama adanya riwayat hernia sebelumnya pada keluarga seperti pada ibu atau pada ayah. Kemudian yang kedua karena adanya habit atau kebiasaan mengangkat beban berat seperti pada pekerja kuli bangunan dan juga kuli panggul. Nah, hernia ini dapat diperberat pada pasien ketika pada saat bersin, kemudian batuk, mengejan dan juga penambahan berat badan. Terus saya harus gimana, Dek? Apa saya pijat aja ke Pak Mamat? Yang perlu dihindari yang pertama yaitu mengangkat beban berat, dan yang kedua konsumsi alkohol dan juga merokok secara berlebihan. Yang ketiga yaitu membungkuk dan juga berbaring setelah makan, dan yang keempat yaitu memijat sembarangan di area benjolan. Bapak sebelumnya sudah pernah periksa ke dokter belum, Pak? Nggak pernah, Dek. Soalnya nggak sakit, makanya Bapak biarin aja. Terus ini saya perlu ke dokter nggak? Kapan harus ke dokter? Nah, yang pertama itu ketika nyerinya semakin hebat, kemudian yang kedua itu bila warna benjolannya itu berubah mungkin menjadi lebih gelap atau menjadi lebih ungu, kemudian mual dan muntah, kemudian ada benjolannya tidak dapat dimasukkan kembali atau didorong kembali, kemudian yang kelima itu adalah ketika susah buang air besar atau buang angin, kemudian ada benjolannya yang membesar atau mengeras, dan yang terakhir itu ketika demam. Bu, Bapak jadi ngeri, Dek. Ya udah deh, saya ke dokter aja. Bu, sini, Bu. Kenapa, Pak? Anterin Bapak periksa ke dokter, Bu. Aku jadi takut. Alhamdulillah, akhirnya suamiku mau periksa. Makasih ya, Dek. Ya, Ibu, sama-sama.